Terima kasih hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini tadi sudah saya wali bahwa saya sehat sekali. Saking sehatnya itu umur 61 saya masih bisa berpose seperti ini di dalam olahraga saya. Yang ini 2 tahun yang lalu, yang ini 1 tahun yang lalu pada waktu saya ulang tahun di komunitas off-roader yang ada di Batu. Kalau yang ini di UB Forest ini tahun 2021. Nah, saya berbahagia bisa berbagi dengan rekan-rekan yang panitia dan akhirnya pada calon-calon penerima beasiswa LPDP. Tadi sudah diperkenalkan, saya dosen jurusan Biologi FMIPA UB. Saya alumni penerima beasiswa DA di Jerman. Kemudian saya menjadi interviewer beberapa beasiswa, termasuk DAAD, kemudian Australia, dan LPDP, terutama yang saya banggakan LPDP. Kalau sebagian besar sudah menunggu untuk wawancara, berarti nanti saya akan banyak bicara tentang strategi bagaimana wawancara itu dilakukan dan bagaimana Anda mensiasati agar semuanya berjalan dengan baik begitu. Nah, ini sudah saya siapkan kalau beasiswanya karena saya tadi di atas kan interviewer beberapa beasiswa, ini kurang lebih sesuatu yang general yang Anda kalau tertarik ke DAAD juga Jerman ini juga memberikan beasiswa, walaupun mayoritas adalah untuk program doktor, tapi pada kasus-kasus tertentu program master juga begitu. LPDP sendiri itu yang saya banggakan karena ini adalah rupiah murni. Kemudian Australia Award Indonesia juga seperti itu. Ada lagi sumber beasiswa yang lain. Dan ditambah lagi kalau Anda mengakses homepage-nya kedutaan negara-negara sahabat yang ada di Indonesia, itu kita harus rajin mengaksesnya karena seringkali sosialisasinya itu tidak seberapa gencar, tidak segentar katakan saja LPDP, tidak segentar beasiswa-beasiswa yang lain. Karena hanya orang yang tertarik saja dan mempunyai minat ke negara itu mereka yang pada akhirnya ini. Khusus untuk beasiswa untuk LPDP ini secara umum, siapa tahu ada yang masih pengen mendaftar di periode kedua. Kalau periode 1 ini sudah tutup untuk tahun ini. Nah, ini sekarang menjadi jauh lebih lengkap beasiswa LPDP ini. Ada afirmasi. Beasiswa afirmasi ini pun juga ada yang khusus diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, difabel. Kemudian afirmasi prasejahtera. Kemudian LPDP juga dibebani untuk memberi beasiswa yang targeted. Beasiswa targeted ini jadi targetkan memang. Ini pesanan dari kementerian yang ada di Indonesia, mulai dari beasiswa PNS secara umum untuk TNI dan Polri. Kemudian beasiswa kewirausahaan, kemudian ada beasiswa umum. Kira-kira Anda nanti masuk ke umum yang reguler, ya, bisa yang beasiswa perguruan tinggi unggulan dunia bagi yang TOEFL-nya sudah betul-betul tidak bermasalah, dan ada beasiswa co-funding ini. Sebagian dikeluarkan dari orang tua kita sendiri atau diri kita sendiri atau sumber dana yang lain, sebagian ditanggung oleh LPDP. Ini yang co-funding ini. Jadi sekarang menjadi jauh lebih lengkap. Dan kabar yang sangat menggembirakan bagi rekan-rekan mahasiswa alumni bidik misi. Oleh karena itu salah satu tujuan saya bersemangat untuk berbagi kepada Anda semuanya di sini adalah mohon nanti disosialisasikan kepada adik-adik penerima yang sekarang sedang menerima beasiswa bidik misi. Karena menurut istilah saya, meraih beasiswa LPDP afirmasi lewat jalur bidik misi ini seperti mempunyai jalan tol begitu. Ini masih berlaku sampai sekarang. Sejak saya menjadi
menjadi interviewer LPDP tahun 2 tahun yang lalu. Nah ini yang untuk tahap kedua masih dibuka. Kalau tahap yang pertama sudah tutup, jadi benar kalau sekarang ini yang diundang adalah mereka yang mempersiapkan diri untuk wawancara. Nanti konsentrasi saya dan diskusi kita ini mengarah ke sana saja. Ini daftarnya. Karena tayangan saya ini nanti akan saya berikan kepada panitia, maka tidak ada masalah kalau mau dibagikan kepada siapapun di sana. Karena pendaftaran terakhir baru 1 Agustus itu. Batas usianya monggo dicermati, kalau yang umum yaitu seperti ini, per tanggal 31 Desember tahun ini umur kita tidak boleh lebih dari 35 kalau kita mau meraih master dan doktor pada waktu 31 Desember umurnya belum mencapai 40. Yang targeted lebih fleksibel lagi karena umumnya mereka sudah bekerja, untuk masternya sampai 37, untuk doktornya 42. PNS juga sama seperti itu. Kemudian anggota TNI Polri lebih longgar lagi karena bisa sampai umur 40 untuk daftar master dan 45 untuk doktor. Khusus beasiswa afirmasi berkebutuhan khusus dan prasejahtera ini untuk S2 saja maksimum bisa sampai 42 tahun untuk magister dan 47 tahun untuk dokter. Tapi untuk yang kalau tidak salah yang untuk prasejahtera ini ada yang ditawarkan untuk S2 saja. Ini saya tulis di sini, beasiswa afirmasi prasejahtera adalah jalan tol untuk alumni bidik misi. Nanti kita bisa berdiskusi secara panjang seperti itu. Nah, tidak boleh lebih dari 35 di beasiswa apapun di bawah master dan dokter pada waktu jalan tol untuk alumni bidik misi. Nanti kita bisa berdiskusi secara panjang uraian. Nah, tentang komitmen kita di beasiswa apapun di bawah master dan dokter pada waktu format jalan tol kurang lebih alumni bidik misi. Nanti kita bisa berdiskusi secara panjang uraian. Nah, ada poin yang menentukan firman dari beasiswa apapun format kita disuruh membuat uraian tentang komitmen pada saat transisi dan rencana kontribusi kita ke depan itu harus sudah ditulis sekarang sampai antara 1.500 dan sampai 2.000 kata. Ini juga menjadi bagian yang sangat penting. Nah, formatnya sekarang sudah lebih baik lagi. Anda disuruh mendeskripsikan siapa diri Anda, disuruh mendeskripsikan urgen, ya masalah urgen yang sedang dialami oleh tanah air kita dan lingkungan di sekitar kita, serta solusi penyelesaiannya menurut diri kita masing-masing. Dan yang ketiga, disuruh mendeskripsikan tentang ilmu yang akan kita ambil. Mengapa itu penting? Bagaimana ilmu dan Anda nanti dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, permasalahan yang ada di butir nomor 2 itu tadi. Yang keempat, kita disuruh mendeskripsikan mimpi kita masing-masing tentang Indonesia di masa depan. Dan yang kelima, disuruh mendeskripsikan tentang peran apa saja yang bisa nantinya kita lakukan. Yang nomor 6, mendeskripsikan cara mewujudkan mimpi tadi. Ini kalau dulu namanya, pada waktu saya masih menjadi interviewer calon penerima beasiswa LPDP, dulu adalah sukses besar dalam hidupku, dulu begitu. Tapi kurang lebih sama seperti ini butir-butirnya. Nah, sekarang lebih bagus lagi, yaitu tentang komitmen saat kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi kita masing-masing setelah studi nanti selesai. Jadi kita disuruh membayangkan bagaimana itu. Nah, ini secara umum juga strategi persiapan untuk mendapatkan ke arah sana. Ini karena tadi sudah diinformasikan bahwa yang hadir di sini rata-rata tinggal nunggu interview saja. Maka ini bukan saya skip, saya ceritakan secara singkat saja karena sebenarnya gongnya adalah ada di sini, ya. Gongnya itu ada di sini. Tambahannya yang saya rencanakan begitu, tambahannya adalah
strategi pada waktu kita wawancara. Ada 3 bidang kegiatan yang harus kita persiapkan betul-betul. Kalau Anda sekarang tinggal wawancara, berarti harus mempersiapkan dokumen-dokumennya dan strategi ngomongnya itu bagaimana nanti. Yang pertama dari kelompok akademis, ya, yang harus dipersiapkan adalah, ya kalau Anda sudah lolos seleksi administrasi, berarti sudah lolos semuanya, tapi bagi yang belum, IP-nya pun jangan sampai IP pas-pasan, apalagi kurang. Ini petugas LPDP yang menyeleksi di bidang administrasi ini bukan dosen, mereka adalah tenaga administrasi. Begitu ada yang IP-nya kurang, langsung di-scrap itu, langsung di TPA-nya kurang juga begitu. Kalau memang dituntut TPA, apalagi TOEFL juga seperti itu. Khusus TOEFL ini hati-hati saudara sekalian, tapi bukan hanya khusus TOEFL, seluruhnya ungkapan kita, uraian kita, kurikulum vitae kita, semuanya tidak boleh ada kebohongan di antara kita. Nanti insya Allah akan tertangkap dahsyat nanti kalau sampai itu terjadi kebohongan. Jadi TOEFL ini juga jangan TOEFL-TOEFLan. Jujur, dulu saya dapat bisikan dari pengelola LPDP bahwa kalau tes TOEFL-nya itu di beberapa, saya katakan beberapa lembaga yang menyelenggarakan tes TOEFL, bahkan disebut kotanya, tapi tidak etis kalau sekarang saya sebutkan, itu kami harus ekstra hati-hati. Karena apa? Karena waktu itu terdeteksi dalam tanda petik, kita bisa dalam tanda petik membelinya begitu. Dan dalam pengalaman saya sebagai interviewer LPDP, beberapa kali kami mendapati tes TOEFL 6 bulan yang lalu baru 480-an, lah kok 6 bulan kemudian tes TOEFL itu sampai 600 berapa ke atas begitu. Nah ini amat sangat diragukan, sehingga kami yang menginterview ini diinstruksikan betul-betul sambil melihat benar enggak sertifikatnya itu. Sehingga kita interview mulai dari awal sampai akhir tidak ada yang tidak memakai bahasa Inggris kalau kita menemukan kasus yang seperti itu. Gitu, sekarang saking hati-hatinya itu ya. Jadi bidang akademis IP jangan sampai kurang, TPA juga, TOEFL juga. Nah yang kedua, LPDP ini diberikan kepada putra-putri terbaik bangsa. Yang pertama yang brilian di bidang akademis, yang kedua terdeteksi sebagai makhluk sosial yang tinggi dan mempunyai pengalaman gembelengan leadership yang juga sangat-sangat tinggi. Nah, dan yang ketiga nanti terdeteksi bahwa dia itu mencintai tanah airnya. Dengan berbagai cara kami melakukan evaluasi, melakukan penilaian, maka kita bisa menilai bahwa seseorang itu cinta tanah air kita atau tidak, gitu ya. Oleh karena itu, bagi yang masih akan mendaftar di gelombang 2 nanti, mohon dipersiapkan yang seperti ini. Bahwa kita menunjukkan diri kalau pas menulis di kurikulum vitae kita dan atau di dalam uraiannya siapa kita di tayangan saya sebelumnya itu uraian kita tentang uraian tentang komitmen saat kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi pasca studi ini, maka apa yang kita tulis di sana diupayakan. Ya, saya garis bawahi, diupayakan harus ada dokumen yang sudah siap ditunjukkan. Kalau dulu tidak dengan daring wawancaranya, ya disiapkan hard print-nya, sehingga pada waktu ditanya itu kita dengan mudah bisa menunjukkan, kalau perlu memberikannya gitu ya. Kalau sekarang ya diwujudkan di scan, kemudian diwujudkan dalam bentuk scan, file scan atau file PDF yang paling ringan, kemudian nanti
kita siapkan. Sewaktu-waktu diperlukan, maka kita akan bisa menunjukkan dan mengirimkannya kalau memang diperlukan seperti itu. Nah, ada strategi yang biasa saya berikan kepada rekan-rekan semuanya, yang dimana saya pernah menjadi pembicara seperti ini juga. Maka bahwa dulu kita itu pernah ikut kegiatan sosial apa itu harus ada buktinya. Bukti hitam di atas putihnya itu harus ada. Yang agak repot kan kalau kita orang beragama Islam yang ada hadis yang mengatakan bahwa kalau tangan kanan itu berbuat baik, sebaiknya tangan kiri itu tidak sampai mengetahuinya. Jadi untuk apa kita mempunyai bukti-bukti seperti itu gitu loh dulu itu. Nah, ini dengan amat sangat terpaksa untuk tujuan seperti ini, apapun kegiatan sosial kita itu harus ada bukti fisiknya. Syukur-syukur kalau bukti fisik ini derajat kepercayaannya itu tinggi, misalnya sertifikat yang ditandatangani oleh pejabat yang memang bisa dipercaya begitu. Itu akan jauh lebih ini. Termasuk juga bahwa Anda itu bersifat sosial. Telah sering melakukan kegiatan sosial. Itu mulai dari SD dulu kalau perlu disiapkan. Bahwa di SD dulu seseorang itu pernah melakukan kegiatan sosial karena peduli saudara kita di Jember ada banjir bandang pada waktu itu misalnya. Karena masih kecil, apa kegiatan sosial kita yang peduli terhadap itu? Ya kita mengumpulkan baju bekas dan buku-buku bekas yang masih layak pakai dan masih bisa difungsikan dengan baik begitu ya. Pada waktu pramuka atau pada waktu di OSIS dulu misalnya. Nah ini tiba saatnya sekarang ini Anda mencari bukti fisik untuk itu. Caranya bagaimana? Kalau dulu di SD yang minta surat keterangan dari SD-nya dulu. Surat keterangan dari kepala sekolah yang sekarang bahwa memang benar siswa yang bernama ini, murid yang bernama ini pada waktu menjadi murid di SD itu dulu pernah menggalang pakaian bekas yang masih layak pakai, buku-buku bekas untuk disumbangkan ke mana. Minta surat keterangan seperti itu, nah itu yang saya ceritakan derajat kepercayaannya tinggi karena ada tanda tangan dan stempelnya kepala sekolah. Dan yang seperti ini monggo kita mulai dari SD, SMP, SMA, siapa tahu di antara Anda itu ada yang menjadi relawan di remaja masjid misalnya. Atau di sekolah minggu, kan Kristen Katolik itu ada sekolah minggu dan Anda mendedikasikan kehidupan Anda di gereja, maka minta surat keterangan. Kalau remaja masjid ya dari takmir masjidnya. Syukur-syukur kalau ada stempelnya Pak Lurah. Dari masjid ada sudah cukup. Dari gereja juga begitu. Saya yakin gitu ya. Pemimpin gereja itu apakah itu pastor atau itu pendeta atau Pak Kiai yang menjadi ketua takmir itu akan bersedia memberikan seperti itu kepada Anda. Karena Anda telah berbuat yang sungguh. Tapi sekali lagi saya garis bawahi, saya tidak ingin mengajari Anda berbohong. Kalau Anda telah melakukannya dulu dan belum mempunyai bukti fisiknya, maka tidak ada jeleknya sekarang mencarinya. Karena pada waktu Anda nanti diwawancarai, ditanya tentang seperti itu, kegiatan sosial apa yang pernah Anda lakukan, Anda bisa mulai dari SD, saya telah melakukan ini, SMP saya ini. Nah, semuanya ada buktinya. Disiapkan di laptop Anda, sudah di-scan, atau sudah di bentuk PDF gitu, sehingga nanti tinggal klik saja sudah akan muncul yang seperti itu. Itu. Tapi kalau tidak pernah melakukan kegiatan sosial tiba-tiba minta, itu bukan saya tidak akan mengajari berbohong karena di sini tidak boleh ada kebohongan di antara kita. Gitu. Ini monggo dilakukan dan ini berlaku juga Anda yang sekarang tinggal wawancara saja. Anda juga boleh mensosialisasikan kepada adik-adik kita sejak maba. Monggo. Jadi sebagai bentuk
kepedulian kita kepada adik-adik kita sejak maba itu kita masukkan seperti ini. Ya saya tidak mengatakan bahwa yang beruntung orang mahasiswa Brawijaya saja, tidak, karena saya mau diundang seperti ini kemana saja dan saya mau bicara seperti ini di forum apa saja begitu. Tapi sebagai bentuk kepedulian saya atau bentuk take and give saya kepada Universitas Brawijaya, insya Allah sudah banyak fakultas yang waktu itu saya sosialisasikan seperti ini, sehingga sampai terjadi komitmen pimpinan fakultasnya harus ringan tangan, bukan ringan tangan ngamplengan atau suka memukul, tidak seperti itu, tetapi ringan tangan untuk membuatkan sertifikat. Kalau memang benar-benar mereka telah melakukan suatu kegiatan tertentu, ya ini strateginya. Saya bahkan tidak malu juga atau tidak merasa rugi kalau sekarang salah satu strateginya itu sudah saya ceritakan kepada pimpinan fakultas yang ada di Universitas Brawijaya. Sasaran berikutnya waktu itu UM, tapi UM waktu itu yang menyambutnya itu adalah kelompok mahasiswa juga. Nah, di situ saudara sekalian, saya memberikan satu trik gimana sekali kita bekerja dapat satu sertifikat untuk bukti 2 kegiatan sekaligus, yaitu kegiatan sosial dan leadership. Yaitu kalau kelompok mahasiswa, ada kelompok mahasiswa pengen melakukan kegiatan sosial, maka bentuklah kelompok. Di dalam kelompok itu ada ketuanya, tulis ketuanya. Ada sekretarisnya, ditulis nama sekretarisnya siapa. Ada bendaharanya, ditulis, walaupun tidak ada uangnya, tulis saja ada bendaharanya. Kemudian ada anggota. Jadi kalau kelompoknya ada 4, ya sudah, nanti ketua merangkap anggota. Karena kalau 4 itu sudah ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris sudah semuanya ada. Jadi semuanya menjadi, misalnya saja menggerakkan kelompok mahasiswa untuk donor darah misalnya. Tapi harus resmi ngomong kepada ketua program studi, kalau bisa kepada fakultas, bahwa Anda sekelompok mahasiswa telah akan melakukan ini, akan melakukan saja sudah ngomong. Jadi tolong dibuat secari kertas begitu untuk memohon meminta izin bahwa Anda itu betul-betul kegiatan dari Anda itu diketahui oleh paling tidak pembantu dekan 3, karena ini kegiatan kemahasiswaan. Sehingga pada saat Anda telah melakukan menggalang kepedulian untuk donor darah misalnya saja. Nah, itu kalau saya yang membina mahasiswa, tidak harus mendatangkan mobil unit transfusi darah ke kampus kita. Kita tetap senyap-senyap bergerak di kampus kita masing-masing. Setiap orang mempengaruhi mahasiswa yang lain. Kalau ada hari itu, ada satu hari itu juga diantar pakai sepeda motor kita. Kalau kita punya, kalau nggak punya pinjam. Syukur-syukur kalau punya mobil. Syukur-syukur kalau tidak hanya 1 mahasiswa, 2-3 mahasiswa, alhamdulillah. Jadi kalau 1 mahasiswa saja ada, nggak usah nunggu besok, mumpung hari ini dia mau. Maka kita antar rame-rame ke sana. Saya enak saja ngomong seperti itu, karena apa? Saya sendiri melakukannya. Kalau ada kelompok mahasiswa, nggak usah nunggu banyak orang. Walaupun 2 orang tak angkut dengan mobil saya pergi ke dinas transfusi darah. Nah di sana ya kita potret, Motretnya itu mulai dari pendaftaran sampai nanti kita dicek darah kita. Karena ada kemungkinan 1 mahasiswa kita antar ke sana. Nah, karena mahasiswa seringkali ngirit, kekurangan gizi sehingga HB-nya, hemoglobinnya itu kurang sehingga tidak memenuhi syarat. Tapi itu sudah kita anggap sebagai keberhasilan kita. Tuhan pun sudah menghargai loh kalau Anda itu berproses seperti itu, walaupun Anda pada akhirnya ditolak untuk menjadi pendonor begitu. Nah, sehingga walaupun dia tidak jadi donor darah, upaya kita sudah membawa ke sana, itu sudah merupakan kegiatan sosial. Dan sudah dari sekian banyak orang yang kita sudah menghasilkan suatu hasil, dari sekian banyak orang yang kita pengaruhi untuk mau melakukan donor darah, hari ini ada 1 walaupun ditolak, tidak ada masalah. Yang penting sudah kita berproses sampai pada tes hemoglobinnya itu tadi. Nah, kalau itu sudah selesai, diberi permohonannya kepada jurusan dulu, dikasih jangka waktu. Bulan ini Bu atau Pak, kami ber-5 akan melakukan menggalang donor darah.
yang tidak harus mendatangkan mobil transfusi darah ke kampus kita. Nah, seperti itu. Nah, nanti begitu bulan yang dijanjikan sudah selesai, maka kita lapor lagi, membuat satu lembar kertas juga, di print begitu, bahwa seperti dulu, ya seperti print-printan yang pertama dulu ditambahi dengan kegiatan kita dan bukti-bukti fisiknya. Kalau ya bukti fisik kalau memang ada, ya potretnya itu dipotretnya sekaligus dipotret, di print di situ, dijadikan laporannya. Dari situlah kita minta surat keterangan dari yang berwenang, dari kalau itu PD 3 ya PD pembuat 3 atau Wadek 3, atau kalau tidak ada ya ketua jurusan begitu, untuk dibuatkan surat keterangan dengan ini ketua jurusan atau wakil dekan 3 fakultas apa, universitas mana, menerangkan bahwa kelompok mahasiswa yang diketuai oleh ini, sekretaris ini, bendara ini, anggotanya ini telah melakukan penggalangan donor darah mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian bulan apa, dan menghasilkan hasilnya adalah sebagai berikut. Maka dengan demikian Anda mendapatkan satu surat keterangan yang berfungsi ganda. Yang pertama, bukti bahwa Anda telah melakukan kegiatan sosial. Yang kedua, si ketuanya tadi dia akan mendapatkan, kalau itu tingkat reguler seperti itu, dia akan mendapatkan nilai paling tidak 3 atau 2 lah. Sekarang kisi-kisi penilaiannya, karena saya sudah tidak lagi menjadi interviewer beasiswa LPDP, saya tidak dapat, dan itu berkembang dari waktu ke waktu. Pada waktu saya dulu menjadi interviewer LPDP, itu nilainya kalau reguler seperti itu 2, anggotanya 1. Nah, lumayan dong daripada tidak sama sekali. Jadi satu surat keterangan berfungsi untuk sebagai bukti fisik bahwa Anda telah melakukan kegiatan sosial dan Anda telah belajar tentang kepemimpinan karena Anda menjadi pemimpin. Nah, nanti bulan berikutnya melakukan begitu lagi, yang menjadi pemimpin, menjadi ketuanya beda lagi, sehingga selama Anda menjadi mahasiswa itu bisa mendapatkan ya sekali atau 2 kali menjadi leadernya. Di situ nampak bahwa Anda telah menggembleng leadership selama Anda berproses menjadi mahasiswa. Nah, ini saya tulis di sini. Ini hendaknya dimulai sejak semester awal. Saya sebagai interviewer pernah mendapatkan ada mahasiswa seperti itu, sudah di semester 4, dia rajin berbuat sosial. Itu semata-mata kelihatan bahwa dia melakukan itu agar dapat berbagai sertifikat untuk melamar beasiswa. Loh, semester 1 sampai semester berapa? Semester 4, maaf, tahun ke-4. Tadi sudah semester ke-8. Loh, semester 1 sampai 7 itu kemana dia pergi? Apa yang telah diperbuatnya? Makanya ini harus dimulai sejak semester awal. Ini juga bagian dari untuk membangun trust, untuk membangun kepercayaan apa yang kita tuliskan itu ternyata betul seperti itu. Nah, yang ketiga, bukti bahwa kita mencintai tanah air. Nah, ini kalau saya menjadi interviewernya, saya akan melihat kalau itu S3, ya proposalnya, rencana penelitiannya, kemudian kalau itu master, ya juga mata kuliah yang mendukung calon tesisnya nanti. Universitas tertentu mensyaratkan ada pra-proposal ala mahasiswa. Nah, itu juga harus kami lihat. Apakah hasilnya nanti mendukung pembangunan kita di tanah air atau tidak. Itu dari sisi ilmiah seperti itu. Dulu yang menguji wawancara ini selalu 3 orang. 1 orang adalah psikolog, sehingga Anda berbohong, ada gerak tubuh Anda, gerak pupil mata Anda, ekspresi wajah Anda, kalau Anda bohong itu juga akan beliau yang dari psikolog tadi akan bisa mendeteksinya. Dan kami berdua dari akademisi. Nah, akademisi ini tentu saja multidisiplin, sehingga ya paling tidak dibagi menjadi 2 kelompok, yang satu kelompoknya sosial, yang satu kelompok eksak misalnya, seperti itu. Nah, itu yang bisa dilakukan. Kita juga bisa melihat apakah calon penerima beasiswa ini
dari sisi budaya itu dia kelihatan cinta tanah airnya apa enggak? Terutama kalau yang calon penerima beasiswa untuk ke luar negeri, ini kita dari awal sampai akhir sudah memakai bahasa Inggris semuanya. Nah, di sela-sela itu, maka bisa jadi kita pancing-pancing untuk ya mungkin saya akan bersiul atau menyanyikan lagu-lagu barat begitu ya. Kemudian bagaimana reaksinya, bagaimana tanggapannya, dan kalau dia juga suka, nah mahasiswa sekarang senangnya itu film-film tentang Korea, juga lagu-lagu Korea yang kayak gitu. Di Indonesia ini lagi marah Korea ini, drakor ini disenangi di mana-mana. Nah, dari situ kita minta nyanyikan, kalau dia bisa ya lagu-lagu Korea, kalau memang Korea, lagu-lagu barat yang sekarang lagi in itu apa. Nah, nanti titik baliknya itu kalau dia orang Jawa ya kita minta menyanyikan lagu Jawa, lagu-lagu tradisional. Kemudian kalau bisa tari juga. Nah, ya kayak begitu menjadi ini. Kemudian tentang makanan khas yang dimiliki daerahnya masing-masing. Itu juga menjadi hal-hal yang sering kali kita inikan. Kita juga hati-hati untuk mewawancarai calon penerima beasiswa yang ya karena anak zaman now gitu ya, jadi ya lagu-lagu Korea seneng sekali, tapi sebagai orang Jawa ditanya dia bisa tembang Jawa atau tidak, dia sama sekali tidak bisa. Kemudian ditanya tentang kearifan tradisional yang ada di Jawa sendiri, dia tidak banyak tahu. Orang kan juga bisa mengatakan bahwa dia lebih mencintai bagian dari budaya Barat atau Korea dibandingkan dengan bagian dari budaya sukunya sendiri atau negaranya sendiri begitu. Nah, ini biasanya kami yang dari akademis ini bertanya tentang itu, berkutat dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka interviewer yang dari psikolog tadi itu akan melihat, oh ini bohong atau tidak, karena ini bisa sungguhan atau tidak. Dia bisa tari itu kelihatan sungguhan, berarti tariannya itu dari kecil memang bisa seperti itu atau tidak, atau dia memang bisa atau tidak. Pernah juga pesilat nasional. Nah, itu juga dulu ada beasiswa LPDP yang diperuntukkan untuk mereka yang unggul dulu. Nah, ini juga termasuk pesilat nasional dari Bali atau dari mana gitu. Nah, karena dia sudah juara nasional, layak kalau dia juga akan mendapatkan beasiswa dari inilah. Karena tidak jarang juga mereka yang hanya bisa silat saja tapi tidak pernah sampai ke tingkat nasional, mungkin belajarnya silat ini baru 3-4 bulan, jadi ya itu nanti akan ketahuan nanti dari sisi itu, saudara sekalian. Nah, itu ini selalu gongnya dulu saya ada di sini. Ini nanti hubungannya dengan interview tadi. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, melengkapi dokumen sosial, kegiatan sosial dan leadership. Nah, Baksos misalnya saja tadi menggalang donor darah. Misalnya les privat untuk anak-anak yatim piatu, biasanya para mahasiswa ini tahu sekali di Malang tidak sedikit mahasiswa saya itu mendampingi mereka belajar, tapi ya itu tadi kelemahannya tidak pernah ada bukti, sehingga pada waktu itu saya mengetuk hati pengelola panti asuhan anak yatim piatu itu untuk menerbitkan semacam surat keterangan untuk mereka yang memang pernah mendampingi adik-adik yatim piatu itu belajar bersama. Gitu. Nah, bisa juga kegiatan sosialnya itu berupa menggalang sunatan massal, dan ini tidak harus massal gitu ya. Anda mempengaruhi satu orang saja mau disunatkan, mau dikhitankan gitu, anaknya orang yang tidak mampu begitu, itu suatu kegiatan yang luar biasa besar. Tidak perlu massal. Dulu saya bekerja sama dengan rekan-rekan mahasiswa, kalau Anda bisa mempengaruhi satu saja, saya pribadi yang membiayai biaya khitannya itu.
tapi saya tidak membiayai biaya selamatannya loh ya. Biasanya mereka tuh habisnya itu di selamatan, bukan di biaya kitanya itu tadi. Nah, yang kayak gitu kerjasama dengan dosennya, kerjasama dengan rekan mahasiswa yang kaya, nanti Anda. Tapi yang penting semuanya lapor kepada program studi, sehingga kegiatan Anda itu terdeteksi dan ada alasan bagi program studi atau bagi fakultas untuk menerbitkan surat keterangan itu tadi. Ini dari desa juga begitu. Ini dulu contohnya itu adalah ada mahasiswa yang berasal dari ilmu komputer. Loh, kalau ilmu komputer terus hubungannya dengan desa dan desa terpencil itu gimana, Pak? Ya alhamdulillah sekarang ini di seluruh desa itu paling tidak kepala desanya itu sudah mempunyai laptop, sehingga seluruh surat menyurat macam-macamnya itu sudah tidak lagi memakai mesin ketik tetok-tetok seperti dulu. Dan agar tidak repot, ya harus ada yang membantu. Siapa yang membantu? Nah, ini bisa diupayakan oleh mahasiswa ilmu komputer tadi, menggalang pemuda-pemudi di situ sebagai volunteer, sebagai relawan untuk membantu di desa. Ini pilot project-nya itu pada waktu kita KKN itu bagus sekali, tapi kalau KKN saja kan tidak cukup ya, nanti ada follow up-nya. Tidak perlu nunggu KKN-an kok untuk membuat yang seperti ini. Itu ceritanya, saudara sekalian. Nah, ini monggo, ini daftar daerah kalau beasiswanya itu LPDP afirmasi tahun 2021 ini Anda semuanya sudah tahu lah, ini begitu diklik ini nanti Anda akan mendapatkan daerah yang dikategorikan afirmasi itu yang mana. Dulu 4 tahun yang lalu Banyuwangi ini masih mempunyai daerah desa yang dimasukkan daerah 3T. Masih ada. Jadi mereka yang mempunyai KTP sana ya berhak untuk mendaftar karena itu diprioritaskan. Dan daftar perguruan tinggi tujuan beasiswa reguler dalam negeri tahun 2021 ini juga bisa diklik di sini. Anda bisa sendiri untuk ada banyak yang itu yang bisa dilakukan. Nah, khusus untuk wawancara, pertama syaratnya tidak boleh ada kebohongan. Yang kedua, kalau pewawancaranya, interviewernya itu menghendaki bahasa Inggris, tolong dibuktikan bahwa Anda memang bisa bahasa Inggris. Karena TOEFL minimum untuk dalam negeri saja berapa kan ada itu, apalagi keluar negeri. Ya, ini yang di bahasa Inggris ini saya sering. Sering itu apa ya, setiap saya dipanggil LPDP pada waktu itu ya nemukan 1, 2, kadang-kadang tidak gitu ya, tapi ya 1 minimum 1 ya ada lah dulu. TOEFL-nya ngomongnya TOEFL-nya bagus memang, punya sertifikatnya, tapi pada waktu kita kita wawancarai dengan bahasa Inggris ya kelihatan betul bahwa dia belum mampu gitu ya. Bisa jadi orang berkilah. Seseorang kan mendapat TOEFL tinggi itu karena memang grammarnya sangat bagus, vocabnya sangat bagus, tapi dia pronunciation-nya tidak bagus. Mungkin listeningnya juga tidak seberapa bagus. Sehingga ya ditolong oleh grammar tadi, dia akan structure tadi, dia akan mempunyai nilai TOEFL yang tinggi. Ya paling tidak ngomong dengan grammar yang baik dan benar sajalah itu sudah kita apresiasi gitu. Nah, yang berikutnya bahasa Inggris tidak boleh bohong. Nah, siapkan semua dokumen pada waktu Anda mengatakan saya pernah juara, saya itu penerima beasiswa Pak di waktu di SMP itu. Beasiswa apa bisa ini? Nah, tidak cukup hanya diomongkan saja. Anda yang menulis di kurikulum vitae bahwa apa yang Anda tulis itu seyogianya atau sebaiknya diikuti dengan adanya dokumen yang Anda miliki, dan itu harus segera disiapkan. Yang ukurannya sekali klik saja Anda sudah dapat ini, sudah bisa menayangkannya. Kalau perlu langsung dikirim kepada alamat emailnya pewawancara itu atau LPDP, nanti kita akan. Dulu saya sering mengatakan seperti ini saya wanti-wanti karena saya sering mendapati
calon penerima beasiswa mengatakan saya juara ini, tapi bukti kejuaraannya tidak ada. Bapak emang nggak percaya kepada saya ya? Bagaimana kepercayaan itu dibangun kalau sistem yang ada, sistem administrasi yang ada saja Anda penuhi. Tapi insya Allah sekarang hampir semuanya sudah dituntut seperti itu. Nah, jadi yang kedua adalah yang saya harus mengulangi lagi, saya akan scroll ke atas. Nah, ini pada waktu kita membuat uraian tentang komitmen saat kembali nanti ke Indonesia dan rencana kontribusinya pada studi nanti. Anda akan mendeskripsikan diri Anda itu siapa sebenarnya. Pada waktu mendeklarasikan saya itu siapa, maka saran saya pada waktu akan menulis ini penuhi dengan doa. Betul-betul Anda berdoa, ya kalau orang Islam pakai 2/3 malam kemudian baru menulis ini, gitu ya. Karena pengalaman saya yang kayak begitu itu seakan-akan tulisan kita itu bermuatan, sungguhan. Mempunyai power. Saya pernah membaca dan pernah mengalami, ini kejadiannya di Jogja. Kejadiannya di Jogja. Waktu itu, tulisan komitmen saat kembali ke Indonesia ini dulu bunyinya adalah sukses besar dalam hidupku. Ya, intinya dalamnya itu adalah ini sama saja. Sekarang lebih baik seperti ini. Sudah ada deskripsi masing-masing butir, itu bagus sekali. Nah, dulu pada waktu orang mendeskripsikan siapa diri Anda, maka sebenarnya dia itu ngomong itu sudah tidak seberapa pede, kandidat yang akan menerima beasiswa. Ya Bapak, saya sebenarnya apa yang saya banggakan, saya ini IP saya pun bukan yang the best kok di angkatan saya, masih ada banyak yang di atas saya. Kejuaraan saya juga ya paling-paling juara lari dan juara apa pada waktu Dies Natalis itu di tingkat fakultas kami sendiri. Tetapi dia menulis bagus sekali. Di dalam uraian seperti ini ditulis bahwa dia merasa minder karena dia merasa tidak sukses. Sehingga satu-satunya yang ditulis sukses besar dalam hidupnya pada saat itu adalah bahwa orang tuanya itu adalah buruh tani, bukan petani loh ya, buruh tani. Nah, karena dia di SMA-nya nilainya lumayan bagus dan akhirnya menerima beasiswa bidik misi, maka dia mendapatkan beasiswa bidik misi dan diterima sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada pada waktu itu. Dalam tulisannya itu, betapa bermaknanya saya diterima di Universitas Gadjah Mada bagi bapak saya. Dulu sebelum saya diterima di Universitas Gadjah Mada, kira-kira tetangga RW yang agak jauh saja nggak mengenal. Bapak saya itu hanya buruh tani. Tetapi begitu saya diterima sebagai penerima beasiswa bidik misi di universitasnya ada Universitas Gadjah Mada, maka Pak Lurah itu kalau membina generasi muda di desanya, di desa kami itu, bapak saya itu dihadirkan. Betapa beliau itu memuliakan bapak saya karena apa? Ini buruh tani mempunyai anak membawa nama besar desa kami untuk diterima sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Bapaknya yang dulu tidak pernah dikenal orang karena hanya buruh tani, sekarang diangkat-angkat namanya oleh Pak Lurah. Nah, dia menulis, menurut saya inilah sukses besar di dalam kehidupan saya. Karena saya berhasil mengangkat harkat dan derajat bapak saya yang dulu nothing, sekarang menjadi orang yang disebut-sebut pada waktu Pak Lurah membina generasi muda yang ada di desa kami. Nah, ternyata dia menulisnya itu betul-betul seperti ini. Jujur, saya malam hari di hotel pada waktu mencermati tulisan ini, saya menitikkan air mata. Pada waktu itu tak angkat lagi
siangnya pada waktu yang bersangkutan saya wawancarai, 2 mitra saya yang mewawancara itu speechless, nggak bisa ngomong, berhenti di sini karena saking terharunya itu tadi. Nah, yang seperti ini kan masih bisa diupayakan, saudara sekalian, penuh dengan doa. Dan kalau doa, kalau sesuai dengan agama kita masing-masing, kalau Islam saya tahu persis, kalau mau berdoa itu ya bersedekahlah dulu dengan ikhlas, walaupun itu hanya 5.000 atau 2.000. Masukkan ke masjid atau masukkan ke gereja atau berikan kepada mereka yang sangat membutuhkannya, disertai dengan doa, ya Allah, walaupun hanya 2.000 aku ikhlas sekali, dengan keikhlasanku ini ya Allah, aku memohon kepadamu untuk misalnya seperti itu. Ini ya kita dengan adab kebiasaan agama kita masing-masing, monggo yang seperti itu dilakukan gitu. Ya, saya sudah bicara sampai jam 8.52. Saya akan berbahagia sekali kalau ada diskusi yang bisa diangkat di sini. Saya mohon dibantu karena mata saya pun juga sudah tidak seberapa ini, mohon dibantu. Saya akan senang kalau misalnya langsung gitu ya. Tapi kalau panitia sudah mewajibkan untuk di chat di sini, kemudian diangkat lagi, kita diskusi di sini, monggo. Saya akan berbahagia sekali untuk ini. Saya akan kembali ke nah, Mas Adam, saya sudah selesai dengan materi saya. Jadi terutama itu tadi adalah bekal untuk mereka yang akan mendaftar, dan sebagian kecil saja trik wawancaranya itu tadi. Oh iya, jangan lupa juga pada waktu wawancara Anda harus latihan dulu di rumah, karena Anda yang ragu-ragu, ada yang tidak pede. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Pantulan suaranya sudah selesai. Share screen saya sudah bisa sudah ditutup ya? Enggak, Pak. Sudah. Kalau sudah, sekarang saya serahkan kembali kepada jenengan Mas Adam untuk diskusi. Enggak, matur nuwun Pak Bagio, terima kasih. Mungkin karena di pagi hari ini banyak ya Pak sebenarnya yang ikut, jadi kita membuka 2 room untuk informasi saja. Satunya di room 2 ini, nanti kita bakalan bantu untuk pertanyaan baik dari room 1 ini ataupun dari room 2 nantinya. Untuk teman-teman nanti yang room 2 juga bisa tanya langsung ke Pak Bagio untuk pertanyaannya kayak gitu. Mungkin ini sudah ada teman-teman yang ya ini Mas Adam, Mas Dimas Suwito ini. Saya baca ya, saya kebetulan bisa baca di sini, bagus. Boleh? Mohon maaf, ini Mas Dimas Suwito. Mohon maaf, saya tidak bisa pakai mic dan kamera, oke? Karena internetnya nih ya. Apabila interviewernya bertanya dalam bahasa Indonesia, bolehkah kita menjawab dalam bahasa Inggris, terutama bagi yang tujuan luar negeri? Ya, ini jarang sekali terjadi. Saya langsung jawab, nggak apa-apa ya Mas Adam? Nggak, monggo Bapak. Oke. Ini jarang sekali terjadi karena dulu saya waktu itu selalu ada di kelompok yang calon penerima beasiswa luar negeri, sehingga kami selalu memakai bahasa Inggris pada waktu itu. Jadi ini jarang terjadi interviewernya itu memakai bahasa Indonesia. Ya, saya pernah itu hanya waktu itu interviewer yang psikolog menanyakan dalam bahasa Indonesia gitu. Ya sudah, karena ya kalau menurut saya kalau dia bertanya dalam bahasa Indonesia dan tidak ada kewajiban dari LPDP bahwa Anda harus memakai bahasa Inggris, maka jawab juga dalam bahasa Indonesia, karena yang dipentingkan adalah substansinya. Gitu Mas Dimas Suwito. Jadi seperti itu. Tapi kalau begitu ditanya dalam bahasa Inggris, tolong dijawab dengan bahasa Inggris juga.
terutama yang keluar negeri ini, saya insya Allah berkali-kali diundang dalam 1 tahun oleh LPDP ini, selalu kebagian yang calon penerima beasiswa luar negeri. Ingat, Anda yang mendaftar ke beasiswa luar negeri semuanya harus luar biasa baik, harus extraordinary. Jangan TOEFL pas-pasan, yang penting masuk, Anda berani masuk padahal Anda tidak mempunyai keistimewaan yang lain. Saran saya begitu, ya. Saran saya begitu. Tapi kalau ini sudah terlanjur, ya mari kita berjuang, begitu ya. Nanti Mas Adam tidak ada masalah kalau misalnya nomor HP saya juga dibagikan pada peserta semua, sehingga di waktu-waktu tertentu saya menerima WA, tidak ada masalah. Kalau WA, kalau pas tidak call ya, kalau call kan saya seperti ini tidak menerima call, tapi kalau dengan WA habis presentasi ini kan saya bisa membuka WA, atau malam-malam gitu saya punya waktu, saya buka WA, saya balas yang seperti itu. Saya tadi menceritakan, iya, jadi jawaban saya kepada Mas Dimas Suwito, kalau memang Anda sebaiknya bertanya, boleh kok, apakah saya ini boleh menjawab juga dalam bahasa Indonesia begitu, atau sebaiknya saya jawab dalam bahasa Inggris, tidak ada masalah. Tapi mohon dimaklumi loh ya, kadang-kadang, tapi mudah-mudahan yang sekarang LPDP udah lebih baik lagi, artinya psikolog pun yang dilibatkan itu adalah yang mampu berbahasa Inggris dengan baik misalnya. Ya kan, mudah-mudahan seperti itu, sehingga bagi yang mendapatkan pengen merebut beasiswa ke luar negeri itu bisa semuanya berlangsung dalam bahasa bahasa Inggris juga gitu. Tapi saran saya, tanyakan apakah Anda itu sebaiknya menjawab bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada yang bertanya tadi gitu. Itu kalau tidak ada ketentuan dari LPDP bahwa interview must be conducted in English misalnya. Kalau misalnya seperti itu, ya mau tidak mau Anda harus menjawabnya dengan bahasa Inggris juga. Gitu. Jadi ikuti peraturan yang ada, dan ini berkembang dari waktu ke waktu. Mas Aditya Nugraha, pertanyaannya, rencana interview tahun 2021, apakah interview materi kebangsaan terpisah atau digabung dengan interview pendidikan? Nah ini yang saya jujur tidak tahu. Kalau dulu itu jadi satu. Bukankah interviewnya itu juga waktu itu ada semacam diskusi yang leaderless discussion itu. Dulu itu ada seperti itu. Dan topiknya memang ditentukan oleh LPDP. Nah, penilainya itu berasal di balik itu. Bisa gabungan di dalam situ. Kalau sekarang daring gitu misalnya, ya dengan enaknya orang itu gabung untuk menilai Anda. Ini kalau dulu, jujur ya, kalau dulu 2 tahun ke atas dulu itu kita disuruh menilai ini berlapis. Apa-apa yang saya berlapis itu begini. Apa-apa yang saya tanyakan ini sebenarnya secara internet itu juga sudah ditanyakan oleh LPDP. Anda ada semacam ujian berbasis internet gitu. Ada semacam seperti itu. Ada berbagai pertanyaan yang harus dijawabnya. Nah, nanti jawaban-jawaban itu di-cross-check-kan dengan pada waktu kami bertatap muka pada saat. Tapi kami sebagai interviewer, kami bertiga, itu muatan tentang pertama integritas, yang kedua adalah tentang wawasan kebangsaan ini dibebankan kepada kami pada waktu itu. Saya kok menduga-duga demi efisiensi sekarang masih tetap seperti itu. Karena kalau ada itu dites sendiri nanti ya harus LPDP harus membayari, harus meng-HR lagi interviewernya khusus yang di bidang itu juga tidak anu lagi. Tidak. Apakah interview kebangsaan terpisah atau digabung dengan, ya digabung. Kalau dulu sejauh saya tahu sampai 2 tahun yang lalu, tepatnya 3 tahun yang lalu, jadi saya sudah tidak anu lagi. Tapi saya mengikuti kok, karena yang di jurusan kami, di jurusan biologi FMIPA UB, setelah saya itu diganti Prof. Amin.
Saya sudah 4 tahun menjadi wawancara, diganti oleh Prof. Amin juga. Ya, kalau saya lihat dari ininya, dari leaflet yang di launching oleh LPDP sekarang ini menjadi jauh lebih sistematik dan lebih rinci. Contohnya kalau dulu itu hanya disuruh menulis sukses besar dalam hidupku dan angan-angan ke depan nanti mau apa, hanya begitu tok. Sekarang itu ada kisi-kisinya, itu bagus sekali. Mas Sultan Sihaan, selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah nanti saat interview akan membahas mengenai essay? Ya. Jawaban saya langsung ya. Itu betul-betul dibahas tuntas di situ itu. Kalau satu orang itu diberi waktu itu hanya 30 menit sudah dengan laporan kami. Jadi biasanya kami melakukan ujian itu, satu orang itu 25 menit, kemudian 5 menit adalah diskusi di antara kami. Kalau mau jujur nih, karena saya sekarang sudah tidak mau menjadi, tidak lagi menjadi interviewer LPDP, sekarang saya buka. Sebenarnya keputusan terbesar Anda diterima atau tidak itu tergantung dari 3 orang ini. Keputusan terbesar. Karena waktu itu ada 3 lapis keputusan ini. Kalau bisa diatasi 3 orang itu selesai. Kalau di antara kami ragu-ragu, ya kalau di antara kami bertiga itu ragu-ragu, nanti ada mekanisme di hari akhir itu pleno. Di dalam pleno itu misalnya ada 2 orang yang saya ragu-ragu karena saya berselisih paham dengan akademisi yang lain, atau 2 akademisi berselisih paham dengan beda penilaian mencolok dengan interviewer yang dari psikolog tadi. Maka kita minta pertolongan satu forum besar itu tadi. Ini loh kasus kami, mohon Anda yang berkompeten di bidang ini membantu kami untuk memutuskan ini diterima atau tidak. Nah, jadi lapis kedua adalah forum itu tadi, forum besar tadi, seluruh interviewer berkumpul saling menyumbangkan idenya masing-masing. Nah, ini bisa agak malam yang seperti ini. Nah, kalau itu pun masih ada yang diragukan ya. Forum itu juga maka diserahkan board kepada dewan yang dibentuk oleh LPDP. Tapi seandainya terjadi itu pasti dari calon penerima beasiswa yang meraih ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, saya harus mengingatkan, kalau Anda tidak extraordinary, jangan mendaftar ke luar negeri. Karena apa? Pertimbangan begini. 1 beasiswa ke luar negeri, baik master maupun doktor, bisa dipakai untuk minimum 10 beasiswa di dalam negeri. Jadi pemerintah dalam hal ini lewat Kementerian Keuangan, dalam hal ini lewat Direktur LPDP, harus betul-betul menyeleksi itu tadi. Mereka yang betul-betul extraordinary dan siap segalanya, termasuk LOA-nya kalau bisa disiapkan, Anda mendapatkan LOA yang unkondisional begitu. Kalau masih kondisional, waduh itu nilainya juga tidak seberapa tinggi. Yang kondisional, yang unkondisional itu berarti yang betul-betul sudah tidak ada syaratnya apa-apa. Saudara sekalian, mumpung di sini dan saya sudah tidak menjadi interviewer LPDP. Maka saya buka saja, jujur, ada beberapa negara, tapi saya tidak menyebut negaranya ya, yang diragukan dalam memberi LOA itu. Karena negara-negara itu telah menjual universitasnya. Bagi mereka universitas itu sudah menjadi komoditi pasar. Karena satu orang penerima beasiswa masuk ke negara itu, berarti dia makan di situ. Uang dari rupiah murni, dari LPDP akan dimasukkan ke sana. Kos-kosan juga begitu, bayar universitasnya juga seperti itu juga. Sudah berapa dolar, US dollar yang masuk ke negara itu. Nah, itu sudah berapa kos-kosan yang laku, sudah berapa minimarket yang juga menjadi laku di situ. Sudah berapa pakaian yang bisa yang seperti itu. Oleh karena itu ada beberapa negara jujur, tapi secara etik saya tidak akan menyebutkan bahwa negara-negara itu sudah menjual itu, sehingga dengan mudahnya memberi LOA yang unkondisional. Tapi lucunya, lah kok mensyaratkan wajib nantinya pada waktu mengambil mata kuliahnya itu adalah mata kuliah bahasa Inggris juga. Loh berarti
ini sama juga bohong. Kan bisa jadi mahasiswanya itu sebenarnya, calon mahasiswanya itu sebenarnya bahasa Inggrisnya belum memenuhi, diterima saja karena mendatangkan devisa kan bagi negaranya. Nah, sampai di sana ya dipersyaratkan bahasa Inggris menjadi mata kuliah wajib. Padahal ngambil mata kuliah tergantung dari SKS-nya itu berarti rupiah sendiri itu. Artinya berapa dolar itu ngambil mata kuliahnya. Negara tertentu jujur begitu loh. Jadi monggo kalau keluar negeri banyaklah konsultasi dengan mantan penerima beasiswa yang dari luar negeri itu untuk ini. Tapi benar-benar LPDW pernah prihatin terhadap beberapa negara yang seperti itu. Karena pada akhirnya nanti beasiswanya bengkak. Itu kan sama juga begini, Anda belum siap, calon mahasiswanya itu belum siap dengan bahasa Inggrisnya, dan mereka menjual kursusan bahasa Inggrisnya itu untuk menaikkan TOEFL Anda. Dan yang harus membiayai siapa? LPDP, pinter itu universitasnya. Dan yang pinter lagi adalah calon mahasiswanya itu tadi. Tapi ya jangan semuanya itu sudah ini kok, karena interviewer LPDP ini diambil dari berbagai alumni alumni luar negeri juga. Jadi hampir seluruh negara yang menghasilkan alumni dan boleh masuk boleh menjadi universitas target negara itu, universitas yang menjadi tujuan, itu alumninya diambil sebagai interviewer atau sebagai konsultannya LPDP. Jadi begitu. Mas Aditya tadi sudah, kemudian Mas Sultan Sihaan. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Apakah nanti saat interview akan membahas mengenai esai? Esai mutlak dibahas, betul-betul dibahas. Kami banyak bicara tentang esai, termasuk di dalam esai ini hubungannya antara skripsi Anda dulu, ya, dengan nantinya tesis atau disertasi Anda nanti itu apa? Kemudian dihubungkan dengan kalau nanti sudah lulus nanti Anda mau berbuat apa? Itu pembicaraan seperti ini menjadi seru sekali karena beberapa mahasiswa, Pak, lah saya kalau bicara tentang daerah 3T, tertinggal, termiskin, dan terluar. Itu kan ya Bapak bisa membayangkan sendiri kayak apa di sana. Bidang saya itu adalah bahasa Inggris. Apakah pemuda-pemudi yang dari daerah 3T itu sudah nanti terus bagaimana bahasa Inggris kami itu berperan untuk mereka menghadapi hidup saja sulit sekali seperti itu, termiskin, tertinggal, dan terdepan, terluar itu tadi. Ya apa? Ya, seperti itu. Tapi bagus sekali pada waktu itu. Ini contoh-contoh sesuatu yang kayaknya mustahil dilakukan, tapi dia pinter sekali. Karena, itu juga anak bangsa. Kebetulan saya berasal dari suku itu, dan suku itu dominan di daerah 3T itu. Saya mengemas sebuah kurikulum, yang kalau kurikulum itu saya terapkan di suku itu, niscaya akan jauh lebih komunikatif dibandingkan kalau kita memakai kurikulum yang masih bersifat umum, tidak mendorong, tidak memfokus kepada vocabulary yang on di suku-suku itu. Karena ada strategi pengajaran itu kalau memakai contoh-contoh dan vocab-vocab related with dengan vocabulary kedaerahan itu tadi, itu akan lebih gampang masuk di hati para siswanya, para mahasiswanya dibandingkan dengan kalau kita memakai ya apa artinya ceritanya Johnson dan Smith tentang cerita Anda di Lumut kan rata-rata orang sudah bisa dapat simpati dan kita bisa menduga-duga karetnya itu apa kalau kita membaca literatur yang tentang Anda di Lumut, kata-kata sebagai orang Jawa seperti itu. Nah yang kayak begitu itu ternyata bisa. Termasuk itu tadi, ahli IT yang pengen melakukan pengabdian masyarakat di desa terpencil. Apa peran IT di sana itu apa lagi gitu. Ternyata tergantung dari niatnya kita di situ ada kemauan, di situ juga Allah memberi jalan. Begitu.
yang bisa saya sampaikan. Ini yang dari masukan siaan tadi sudah ya. Sip, jelas. Yang seperti itu dibahas di sana. Pak Bagio, permisi. Mas Adam, monggo. Iya, ini tadi sudah 3 pertanyaan dari room 1. Mungkin ini ada pertanyaan Pak dari room 2. Saya rangkum. Ini ada 3 pertanyaan juga terkait kegiatan juga. Yang pertama dari Feraya. Jika kegiatannya non formal di luar kampus itu bagaimana kita membuktikannya, bagaimana calon award membuktikannya. Kemudian dari Mas Lukman, Mas Adam Lukman, saya jawab dulu. Saya itu pelupa. Satu persatu ya. Ya itu tadi saya sudah dalam presentasi saya sudah pernah saya singgung. Saya bahkan berseloroh begini, kalau Anda itu aktif di gereja, di sekolah minggu dalam berkegiatan sosial, satu kelompok juga misalnya, ya, itu saya ngomong, itu gereja wajib memberi surat keterangan kepada Anda. Guyonan saya waktu itu begini, nanti kalau gereja tidak memberi surat keterangan, tak buatkan surat keterangan dari takmir masjid loh nanti. Demikian juga sebaliknya, takmir masjid yang tidak mau membuat surat keterangan itu, mintakan saja kepada pastor yang ada di sana, mesti dikasih itu. Yang seperti itu, monggo. Terus terang juga, Mas yang bertanya ini, Mas Adam ya, saya melakukan seperti ini sejak awal sekitar berapa tahun yang lalu ya? Sekitar 8 tahun, 7 tahun yang lalu itu, begitu saya menjadi interviewnya LPDP sebagai bentuk pengabdian saya kepada Universitas Brawijaya, saya roadshow ke fakultas-fakultas. Saya minta dosen-dosen terutama PD3-nya itu untuk mengumpulkan mahasiswa, saya beri ceramah seperti ini, termasuk saya titip pesan kepada pimpinan pada saat itu. Kalau ada mahasiswa kita itu minta semacam sertifikat seperti itu, asalkan itu betul-betul dilakukannya. Jangan terlalu pelit untuk memberinya. Kita harus ringan tangan seperti itu. Apakah kita tidak ingin anak-anak kita juga menjadi penerima beasiswa di babak berikutnya? Maka pimpinan yang seperti itu ya sudah. Ya, dan pernah terjadi ada mahasiswa berkeluh kesah. Kami itu loh Pak, sebenarnya itu juara catur di tingkat kecamatan, kemudian naik lagi di tingkat kabupaten. Ada sertifikatnya. Kok saya tidak diizinkan memberikan mendapatkan surat keterangan tentang itu karena waktu itu hanya dari panitia yang ada di panitia catur kan biasanya, apalagi swasta yang menyelenggarakan pihak swasta tertentu gitu ya, pengennya dia legitimate gitu loh, dapat surat pengakuan dari fakultasnya gitu. Waduh, kalau fakultas tidak mau seperti itu ya apa ya? Anunya itu bagian dari nasib lah kata. Tapi ya itu tadi, mesti insya Allah ada jalan untuk seperti itu. Upayakan ada, yang penting Anda tidak ngibul gitu. Banyak kok. Saya kalau ngomong seperti ini, saya berapi-api sungguhan karena apa? Justru yang di dalam kegiatan sosial ini memang benar-benar kami dari, kebetulan saya beragama Islam juga. Kami yang beragama Islam ini kadang ya tidak jarang mendapatkan mahasiswa calon penerima beasiswa itu mengamalkan. Lah kalau tangan saya berbuat baik, sebaiknya kan tangan kiri saya tidak tahu Pak. Jadi untuk apa saya bukti seperti ini? Ya ini sekarang kita kenyataannya butuh loh. Ya sudah, tidak apa-apa kita. Yang penting kita tidak ingin berbuat ria gitu. Gitu anunya itu. Monggo. Nggih. Apalagi hal tersebut juga bisa berlaku kalau semuanya ada sertifikat yang hilang terus diganti surat keterangan gitu, bisa juga nggak Pak? Ini namanya usaha, saya tidak tahu apakah itu nanti dipertimbangkan oleh pihak LPDP atau tidak, tapi itulah yang saya binakan kepada seluruh peserta yang saat itu saya ini. Tapi yang penting itu tadi derajat kepercayaannya itu ditingkatkan gitu ya. Kalau misalnya juara catur di tingkat kecamatan itu tropinya dan sertifikatnya dari Pak Camat, ya insya Allah karena ada stempelnya kecamatan toh, walaupun dominan yang stempel itu adalah panitia
HUT kemerdekaan Indonesia yang keberapa tingkat ketepatan biasanya yang seperti itu. Tapi insya Allah yang seperti itu dipertimbangkan. Saya pribadi sebagai interviewer tidak pernah meragukan yang seperti itu. Tapi ya itu tadi, saya selalu diwanti-wanti untuk meragukan nilai TOEFL dan sertifikat TOEFL dari beberapa lembaga yang menguji TOEFL itu tadi. Karena terbukti bahwa waktu itu ya kayak begitu, bisa kita sendiri ragu-ragu, baru dari 480 kok langsung 600 berapa gitu. Waduh, ini betul-betul ada otak tambahan itu. Karena saya tahu persis, TOEFL ini kalau sudah 500 ke atas, itu sudah mainnya ini main IQ. Jadi sudah IQ-nya tinggi ya bisa naik dengan baik, IQ-nya pas-pasan ya sekitar itu gitu. Jadi ya, monggo. Ingat ya, sekali lagi, yang ke luar negeri terutama, dulu kebijakannya itu, saya pernah mengalami kebijakan yang agak lunak. Mereka yang daftar untuk merebut beasiswa ke luar negeri, kalau gugur itu masih dipertimbangkan untuk masuk ke dalam negeri waktu itu. Tapi ada suatu saat LPDP membuat kebijakan baru, biarkan yang keluar negeri juga berkompetisi dengan luar negeri, yang dalam negeri tetap dalam negeri saja. Rasanya tidak adil mereka yang dari awal daftar ke dalam negeri harus berkompetisi dengan mereka yang mendaftar ke luar negeri. Kira-kira kita bisa tahulah ya, kira-kira kesiapan mentalnya, kesiapan bagrisnya, bahasa Inggrisnya dan macam-macam itu. Sehingga pada waktu itu ada perubahan kebijakan. Mereka yang mendaftar ke luar negeri tidak pernah akan dipertimbangkan di tahun itu juga kalau dia gagal mendapatkan beasiswa untuk dimasukkan ke mendapatkan beasiswa dalam negeri. Jadi mereka yang keluar negeri gagal, tahun berikutnya baru boleh mendaftar yang ke dalam negeri. Dulu ada aturannya, hari ini saya masih belum sempat membaca. Melamar beasiswa LPDP ini jatahnya hanya 2 kali, Mas Adam. Nggak tahu kalau yang sekarang ini bagaimana, hanya bisa ketiga atau keempat dan sebagainya, atau nggak tahu saya yang ini. Kalau dulu ada aturannya seperti itu. Mungkin kalau yang sekarang yang kedua apa, Mas Adam? Oh iya, pertanyaan kedua yang tadi Pak, yang sertifikat hilang tersebut, apakah bisa diganti keterangan? Ya, monggo diupayakan membuat berbagai surat keterangan atau sertifikat yang derajat kepercayaannya itu diupayakan tinggi, ya. Kalau ada stempelnya Pak Camat, kalau ada stempelnya ya organisasi yang terkenal, misalnya saja ini ya. Liga Tapak Suci Nasional, itu terus kemudian yang memberi sertifikatnya itu adalah pimpinan Muhammadiyah Pusat. Nah, yang kayak begitu kuat sekali itu. Hal yang sama juga terjadi misalnya lomba karya tulis ilmiah gabungan universitas Protestan yang ada di Indonesia gitu. Itu ada gabungannya bagus sekali itu. UKDW Universitas Kristen Duta Wacana gabung dengan mana itu mengadakan lomba nasional. Kalau misalnya Muhammadiyah ya dengan tapak sucinya, dengan apa yang seperti itu terjadi itu dengan baik. Dan itu legitimate dan saya mempercayainya dengan baik ya. Enggak ada lagi Mas Lukman? Oke, mungkin ini pertanyaan ketiga nih Pak. Ini mungkin gabungan juga dari beberapa pertanyaan lainnya. Jika ada perbedaan waktu pendaftaran dan waktu interview, maksudnya ada penambahan sertifikat, tiba-tiba waktu interview, dan juga ada perubahan terkait rencana ke depan di esai antara interview dan juga waktu pendaftaran berbeda, itu bagaimana Pak? Walaupun ini jarang terjadi, tapi pernah terjadi, perbedaan itu terjadi. Sehingga waktu itu adalah rencana disertasi. Jadi proposalnya disertasi waktu itu. Dan ya saya maklum kok, dan itu bisa terjadi. Maklumnya itu begini, pada waktu mahasiswa kandidatnya itu mensubmit itu semuanya untuk lolos ujian wawancara, jeda waktunya kan agak panjang itu.
Lah jeda waktu yang agak panjang itu dia berkonsultasi secara intensif dengan calon supervisornya yang ada di luar negeri. Dan kebetulan dia mampu menunjukkan di inbox-nya di dalam emailnya itu di print screen begitu ditunjukkan ini loh chatting saya dengan profesor itu dari waktu ke waktu begitu. Nah sehingga saya tidak ragu-ragu lagi. Nah walaupun kami tidak ragu-ragu lagi, waktu itu kami bertiga diragukan oleh pihak LPDP sehingga LPDP berusaha menelpon sungguhan calon supervisornya yang ada di luar negeri itu. Kalau nggak nelpon ya pakai internet waktu itu. Tapi alhamdulillah pada akhirnya dia masuk juga. Jadi perubahan-perubahan seperti itu kalau rasional dan bisa diterima, itu kami bertiga waktu itu berjuang untuk mengatakan ya itu layak, bagus, karena dia dengan amat sangat meyakinkan mampu menunjukkan chattingnya, mampu menunjukkan di inbox-nya itu dia berapa kali inbox dan sendbox-nya itu berapa kali kirim sehingga jadilah itu, dan lampirannya juga ditunjukkan, akhirnya jadilah proposalnya yang berubah itu tadi gitu ceritanya. Tapi ini perubahan yang konstruktif dan saya memaklumi, dan itu karena by proses gitu. Dengan proses maka mereka bisa seperti itu, tidak ujuk-ujuk, tidak apa-apa gitu. Dulu dibuat sangat detail, tapi sebenarnya itu dibuatkan oleh orang lain gitu. Termasuk kebohongan seperti ini kami biasa mencermati dari sisi tidak hanya sekedar essay-nya, tapi kami menanyakan secara substantif pada waktu dia menulis calon rencana penelitian disertasinya itu. Kalau untuk master waktu itu mata kuliah yang diampunya, yang moto-moto yang akan diambilnya kan. Kalau untuk master kan calon mata kuliah yang akan diambilnya itu harus nampak kan. Nah gitu Mas Lukman. Iya Pak, itu tadi 3 pertanyaan dari room 2. Sudah jam 9.23, mungkin dari Pak Bagio mau menambahkan beberapa pertanyaan atau bagaimana? Ya, saya pertama tidak boleh ada kebohongan di antara kita. Kemudian monggo kita dengan disiplin ilmu kita masing-masing, peran kita nanti ke depan setelah kita lulus, kita sepulang kita dari menempuh studi baik di dalam atau di luar negeri itu apa? Itu betul-betul sangat bermakna. Dulu saya pada waktu di interview, ini tapi zaman saya kan zaman tahun nggak enak dulu ya, tahun Anda belum lahir. Saya diinterview oleh DAAD Jerman itu tahun 87. Tahun 87, Anda belum lahir lah pokoknya. Itu pada waktu diinterview, nanti kira apa yang waktu pertanyaan yang mendasar, apa yang bisa dari hasil disertasi Anda nanti yang menguntungkan pihak Jerman maupun pihak Indonesia, itu pertama. Itu saya sudah siapkan dengan baik. Terus apa yang Anda, ini pertanyaan dari orang Dirjen Dikti waktu itu, counterpartnya itu orang alumni Jerman juga yang menguji saya sebagai wakilnya dari Indonesia. Saya ditanya, apa yang Anda inginkan nanti pada waktu masih di sana untuk angan-angan ke depannya Anda pulang ke Indonesia gitu ya. Waktu itu saya waktu itu jujur, dan ini betul-betul tak lakoni dan saya wujudkan sungguhan. Karena literatur di Indonesia waktu itu sangat-sangat jarang. Maka saya akan di bidang saya akan membeli buku banyak-banyak tak bawa pulang ke Indonesia. Alhamdulillah itu kelakon. Saya akan membawa film-film ilmiah karena waktu itu belum ada YouTube, jadi ya film ilmiah yang saya bawa itu betul-betul pada waktu saya pulang kampung ke Indonesia itu menjadi kerjasama saya dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan. Tiap Sabtu itu kita nyetel film ilmiah. Kalau sekarang itu kira-kira tidak perlu karena YouTube sudah abrakadabra jumlahnya ya. Tapi waktu itu tahun
saya ditanyakan, saya ingin membawa film-film ilmiah karena saya waktu itu walaupun yang ada hanya waktu itu hanya TVRI dan SCTV serta RCTI yang ada waktu itu beberapa kali TVRI itu menayangkan film ilmiah dan saya ingin membawa film-film ilmiah itu dari luar negeri datang ke Indonesia dan alhamdulillah itu saya lakukan. Nah pada waktu wawancara itu terekspresikan, keinginan dasar saya itu terekspresikan begitu, sehingga ya alhamdulillah lolos juga pada waktu itu. Yang berikutnya perbaiki bahasa Inggris Anda. Nah yang terakhir ini yang terakhir dari saya. Ingat, di tayangan saya tadi kan beasiswa itu tidak hanya LPDP toh. Kalau mau jujur ya, seleksinya LPDP ini lebih ketat daripada seleksi kalau kita mengikuti beasiswanya Erasmus Huis Belanda misalnya, beasiswanya Prancis misalnya, beasiswanya Monbuso Jepang misalnya, ya, beasiswanya DAAD Jerman. Jujur saja LPDP ini lebih sulit karena sosialisasinya demikian gencar dan yang melamar demikian banyak. Jadi Anda harus betul-betul mengalahkan teman Anda sendiri. Makanya orang harus distinct, harus betul-betul mempunyai sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu saya tidak ragu-ragu lagi karena saya orang Islam, sertai dengan doa. Padahal kalau mau doa memohon kepada Tuhan, kepada Allah. Padahal kalau di Islam adabnya memohon kepada Allah itu kan ya kalau kita sedekah dulu itu dengan ikhlas walaupun hanya 2.000 begitu, yang penting ikhlas. Nah ini hal yang sama monggo dilakukan oleh rekan-rekan rekan-rekan dari agama lain gitu ya. Itu yang terakhir, jadi monggo kita harus selalu memakai, kalau perlu doa ibu itu mutlak itu. Terus pokoknya minta doa kepada ibu untuk yang seperti ini. Dan ya itu tadi, ingat, badan pemberi beasiswa itu not only LPDP saja. Jadi tidak usah berkecil hati jika nanti Anda tidak lolos di sini. Bisa jadi Anda lolos kemana-mana. Dan saya menjumpai lebih dari 10 orang yang pernah juga dalam tanda petik ya, pernah kecewa dengan LPDP, tapi pada akhirnya dia mendapatkan beasiswa dari negara, dari kedutaannya, dari negara yang dia ingin tuju itu. Terakhir itu kalau nggak salah di Yugoslavia. Kok Yugo sih? Di utaranya Denmark itu lah, ada negara di daerah dingin situ. Jadi yang pernah konsultasi dengan saya intensif itu ingin memakai biasa LPDP dipakai untuk ke sana. Gugur, dia kecewa berat, akhirnya dia melamar beasiswa yang diterbitkan oleh negara itu, diterima malah. Jadi ya dia akhirnya berteman dengan beberapa teman yang dulu sama-sama melamar LPDP begitu. Gitu Mas Lukman. Oke, matur nuwun Pak. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa tadi pesan-pesan dari Pak Bagio semuanya dicatat dan semuanya dilakukan. Jangan lupa juga masih banyak jalan untuk menempa diri menjadi lebih baik dan juga menjadikan Indonesia nantinya bisa menjadi lebih baik juga, seperti itu nggih Pak Bagio. Betul Mas Lukman. Biasanya dari calon mertua juga bagus loh itu prospeknya. Siapa? Sudah ya, kalau gitu saya pamit, nggak apa-apa, sudah selesai ya. Mungkin ini ada sesi foto buat kita semua biar ada. Saya mau ada lengkap dengan Pak Bagio. Ada buktinya gitu Pak. Ya, betul ada buktinya. Mungkin teman-teman bisa menghidupkan kameranya, kita berfoto sejenak, nanti dari panitia bakalan men-screenshot dan nanti bakalan dikirimkan di grup. Oke, sebagai oleh-oleh, sebagai bukti tadi buat fotonya kayak gitu. Jangan lupa bukti-bukti itu penting biar beneran bisa terpercaya. Jangan seperti yang tadi pesannya Pak Bagio, yang belum punya bisa minta surat keterangan baik itu dari kampus ataupun dari luar kampus, dari desa, dari masjid ataupun dari gereja untuk yang Kristen dan juga Katolik seperti itu. Mungkin ini udah banyak nggih yang menghidupkan kameranya.
Jangan lupa nomor HP saya dibagikan, Mas. Siap, Pak. Nanti untuk presentasi dan juga nomor HP-nya bakalan dikirim di grup buat teman-teman yang tadi ada kelewatan-kelewatan atau mau berdiskusi langsung dengan Bapak, bisa menghubungi Bapak gitu, nggih. Mungkin saya hitung ya, bisa biar nampak ganteng. Oke, 1, 2, 3. Yang kedua, bisa gaya bebas. 1, 2, 3. Saya memakai Zero Waste 3R. Baik, terima kasih Pak Bagio, terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir di pagi hari ini. Semoga ilmu-ilmu sharing-sharing yang tadi Pak Bagio sampaikan bisa bermanfaat untuk kita dan pastinya sangat bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Allah. Semoga di sini yang jadi calon awardee bisa beneran jadi awardee LPDP di tahun 2021. Amin. 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 Terima kasih sekali lagi Pak Bagio. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya langsung live ya. Ya, matur nuwun Pak. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di pagi hari ini. Semoga teman-teman bisa menjadi beneran awardee LPDP 2021. Jangan lupa kalau semuanya butuh hal-hal yang lain, DOI juga masih mengadakan simulasi interview LPDP buat teman-teman persiapan ke interview LPDP biar lebih siap. Nantinya di simulasi interview ini bakalan bareng awardee LPDP juga, dan seperti yang tadi dikatakan Pak Bagio ada unsur psikolog. Jadinya kita juga menghadirkan psikolog dan juga awardee LPDP. Ditunggu kabar baiknya, semoga menjadi awardee LPDP 2021. Semangat pemuda luar biasa Indonesia, calon awardee LPDP. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.